acara spesial ya, yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi ini memang program kita, angan-angan kita sejak lama. Di GSM ini rencana memang kita mengadakan edukasi. Meskipun kita bukan grup profesional, ya, tapi tidak ada salahnya kita, karena kita bergelut di bidang sepedaan, ya tidak ada salahnya kita mengetahui itu sekolah, ya, nanti sekolah atau mengambil suatu kursus atau ini. Itu ilmunya memang banyak sekali. Kalau fotografi lebih luas ya, lebih detailnya lebih sulit. Itu di acara kuis bareng GSM, dan saya berterima kasih kepada Pak Ito sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk membantu membagikan apa ya dasar-dasar sepeda buat long trip. Soalnya kan di acara GSM ini sepedanya cukup jauh-jauh. Dan mungkin persiapan dari sebelum goes sama persiapan di tengah perjalanan karena sangat jauh. Sebelumnya kita mempersiapkan diri untuk nomor 1 stretching, yang kedua suplai sama kesiapan sepeda. Ya, soalnya kan di acara goes bareng ini kan banyak variasi, ada tanjakan, datar. Ya, itu sebenarnya ada trik-trik yang harus kita gunakan untuk menghadapi misal tanjakan, datar, turunan, dan sepeda juga banyak variasi. Ada sepeda yang khusus buat datar, sepeda khusus buat nanjak, ada sepeda yang bisa datar buat nanjak juga. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh takut-takut membawa suplai sebanyak-banyaknya dan minum sebanyak-banyaknya. Biasanya kita lengah, wah takut sepedanya nanti tidak jadi berat. Seharusnya minum di 5 km kita harus membasahi tenggorokan biar nggak dehidrasi. Pak itu pelanggaran nih Pak itu. Dan makan suplai dilakukan sebaiknya 10 kilo. Tiap 10 kilo ngemil apa gimana gitu. Soalnya kalau udah badan dingin, meriting-meriting, tenaganya nggak keluar biasanya. 10 kilo siap. Sama biasanya kan banyak medan-medan tanjakan. Sebelumnya kita harus mempersiapkan gearnya harus tidak boleh sampai melewat kehabisan. Iya. Dan persiapan yang paling vital adalah persiapan sepeda juga, sama misalnya ban. Kita harus bisa tahu berapa PSI ban yang kita gunakan. Jadi kan di dalam ban itu ada tulisan PSI, harus menyesuaikan PSI-nya itu.
biar tidak jadi bocor di jalan. Itu. Spesialis. Sama sering rantai putus itu karena nanjak harus menyesuaikan gradiennya dulu. Jadi sebelum nanjak harus dipersiapkan dulu, jangan udah nanjak baru ngoper, biasanya itu malah berhenti. Kalau pakai sepatu link bisa terjadi jatuh. Pertama biasanya. Sama mungkin sepeda harus diukur sesuai tinggi badan sama posisi nyepeda yang paling enak. Soalnya di acara GSM ini sepedanya jauh-jauh, jadi harus mengutamakan kenyamanan berkendara di jalan. Kalau kita udah nggak nyaman, pasti tenaga cepat habis. Jadi alangkah baiknya ya sepeda disesuaikan tinggi saddle sama setengahnya yang paling enak, biar kita goesnya bisa tahan lama. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya bisa bantu jawab. Baik, sebentar. Ini tadi beberapa yang dijelaskan oleh Mas Indra. Tinggi setbus itu idealnya berapa senti mas ukurannya? Sesuai dengan kursi. Itu kita harus mengukur juga tebal sepatu sama panjang kakinya juga. Sama biasanya kemiringan saddle juga mempengaruhi kenyamanan berkendara juga. Dan mungkin kenapa dulu kuat sekarang nggak kuat, mungkin dulu rutin seminggu bisa goes 3 kali, sekarang iya, sekarang mungkin berkurang bisa juga. Pas itu sebenarnya bukan pasti lebih tahan. Kalau cuma nafas saja, kalau endurance kita latihan jarak jauhnya kurang, pasti nafasnya ngos-ngosan. Jadi goeser itu memang sulit, harus rutin, harus banyak endurance. Jadi kita lebih tahan. Kalau nyepeda kita cuma seminggu 3 kali, dilawan sama orang yang tiap hari keluar pasti banyak kalahnya. Kalau pengambilan nafas masuk hidung keluar mulut Itu nggak apa-apa. Yang bahaya kok. Saya sering ngancing gitu, tiba. Kalau trek lurus mana suka jok tabanan, treknya lurus terus. Itu sering ngancing ini, meram gitu. Terus akhirnya saya kemarin pernah ketemu goeser lain, Mas Mbak banyu ya. Akhirnya saya mampir di apotek beli Oralit itu loh Pak. Nah, itu masuknya alhamdulillah bisa mengantisipasi, mereda. Tapi akhirnya begitu buang air kecil hilang lagi. Kan seperti doping itu. Bagaimana itu mengatasi ngancing? Ngancing itu bisa juga kita kalau mau mengawali sepeda harus stretching dulu. Mungkin pemakaian gear terlalu memakai berat bisa mengakibatkan kram. Jadi kita nggak boleh pakai berat banget, nggak boleh. Jadi kalau kita mau keluar dari rumah dianjurkan pakai ringan dulu. Ya. Nanti kalau udah di tengah-tengah perjalanan mau pakai gear berat, oke, nggak apa-apa. Setelah selesai latihan mau nyampe rumah pakai ringan lagi biar laktatnya nggak numpuk. Iya gitu. Jadi kalau kakinya nyancing, kita mau kasih semprot yang harganya mahal, mau minum apa aja itu nggak bisa.
pasti nanti digeber lagi panas lagi. Nggak bisa. Jadi sepeda itu nggak bisa instan. Harus ada latihan, harus ada program gitu. Jadi sebaiknya kalau GSM ini kan long trip. Jadi kita harus mempersiapkan endurance yang bagus. Lebih baik sehari keluar 1 jam apa 2 jam daripada seminggu keluar 1 kali 2 kali tapi jauh. Tapi itu malah akhirnya cuma dapat capek. Ya. Jadi lebih bagusnya rutin tapi 1 jam apa 2 jam itu lebih bagus. Dalam beneran. Dan kalau saya itu masih banyak kendala karena memang saya jarang goes. Dan itu untuk mengatur nafas biar nggak ngos-ngosan itu ibaratnya bener. Gak apa-apa. Pengennya ya. Iya, cuma itu aja. Yang ngajarin terus siapa? Soalnya yang 2 ini sering latihan terus saya juga sering Iya. itu setengah jam itu udah berat banget. Berarti sengaja. Jadi kalau sebaiknya itu pakai R2 apa roll yang ada jepit buat sepedanya biar itu. Kalau roll 3 itu biasanya keseimbangan. Itu yang statis aja yang jadi bisa buat nyantai nonton TV apa gimana yang ada kipasnya sambil nonton TV gitu biar nggak bosan. Berarti 30 menit cukup. 30 menit cukup itu. Pentol. Kesenangan kafe. Berarti berat badan juga ngaruh. Ya kalau biasanya buat long trip kan banyak nanjak jauh itu biasanya enak yang badannya kecil-kecil. Orang itu pentol. Sekedar dewi-dewi cari sarapan. Wah, ngepek-ngepek ya. Itu saya kalau jalan ini belakangan kalau yang pada kram itu biasanya kram atau kepesan kaki gitu. Kalau saya itu tangan sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini. Tadi kan mesti digini ya. Biasanya kan terjadinya di kaki gitu. Kalau saya alhamdulillah selama ini enggak, tapi di tangan gitu. Karena mesti saya berhenti tak gini gitu dulu. Padahal itu mau berangkat itu sudah belajar dulu kira-kira 20 menit biasanya saya. Juga karena kaos tangannya kalau terlalu rapat juga bisa. Itu juga bisa. Terus ya itu mungkin dulu barteknya terlalu keras juga bisa. Terus posisi sebenarnya nyepeda itu ada yang relax. Kadang kita kaku itu juga cepat capek juga. Itu kan jadinya kalau pas seperti di jalan raya itu mesti saya sering seperti itu karena udah dengar dari ber itu sudah buat stres sepanjang takut. Biasanya agak kaku. Terus langsung jadi capek. kayak untuk pelarian takutnya itu di ini ketemu. Oh iya. Gitu. Jadi itu bisa kalau cewek biasanya bisa push up juga bisa, tapi pakai lutut yang bawah tempel kayak gitu. Oh iya. Buat yang sininya agak tahan. Balik fitness. Tapi fitness boleh tapi jangan semuanya. Sepeda itu soalnya kalau kita fitness main semuanya malah badannya jadi kaku. Jadi cuma tangan, punggung, perut itu aja. Tapi sebenarnya nggak usah masuk ke tempat fitness, nggak usah, nggak apa-apa di rumah. Jadi kita pakai berat badan sendiri. Iya. Kalau pengen nanjak kuat ya bisa naik turun kursi itu bisa, apapun yang tangga itu naik dulu, naik kaki kanan dulu, turun kaki kanan, naik kaki kiri, turun kaki kiri, nanti power kakinya bisa kuat biasanya. Orang
Iya. Masih belum punya patokan speed sama jarak yang harus, misal buat nge-break, jadi harus punya patokan dulu. Saya bisa interval nanjak itu berapa meter, speednya berapa. Jadi kalau masih cuma punya speed 35 dengan jarak 10 meter, terus di speed 340, pasti nggak nyampe. Jadi harus punya patokan dulu. Misal nanjak biasanya kuatnya 15, cuma 10 meter, terus dimasukin 20, pengen 10 meter, pasti nggak nyampe. Kalau dipaksa akhirnya jadi kunang-kunang. Enggak, itu enggak ngaruh. Tapi kalau dilatih, nggak apa-apa. Dilatih. Ya padahal kalau kuis itu katanya tidak boleh makan yang kenyang. Saya tanya idealnya itu makan itu dari segi jumlah dan waktu sebelum kuis itu bagaimana? Misalkan saya berangkat jam 6 dan misalkan sarapan saya misalkan mau trip panjang nih, itu kira-kira berapa jam sebelum berangkat atau dan jumlahnya itu porsinya seberapa itu? Terima kasih sementara itu. Sepedaan jam 6, kita makannya jam 5, 1 jam sebelum bersepeda. Cuma sarapan aja, susu, telur, apa kentang, apa, ya itu nggak apa-apa. Jadi jangan makan nasi gunung gitu, jangan, nggak boleh. Tapi malamnya banyaknya nggak apa-apa. Jadi paginya jangan makan banyak biar nanti tahan sampai finish, itu salah. Jadi nanti kalau kita makan pagi banyak, akhirnya suduhan itu. Jadi makannya tetap sarapan biasa, tapi di jalan tiap 10 kilo ngemil. Itu jadi tenaga itu isi terus. Jam makan siang harus makan, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh, wah ini latihan jauh, saya mau makan pagi banyak, ya itu malah berat biasanya. Nah, dan itu minumnya itu kan tempat botolnya ada 2, satu diisi air mineral, apa satunya Pocari apa minuman manis. Jadi buat nanti kalau udah lebih dari 50 kilo kita minum manis biar nggak dehidrasi, biar nggak lemes gitu. Soalnya kalau udah jarak jauh kita membutuhkan gula juga. Kalau untuk penghobi aja itu biasanya tiap 50 kilo berhenti bagus juga. Tapi kalau lebih dari 50 kilo, misal 200 kilo mau berhenti 2 kali bisa, tapi ngemilnya di jalan itu harus banyak. Tapi kalau 50 kilo baru nyampe langsung makan, biasanya nanti yang pit stop keduanya udah gipot, udah kecapean, akhirnya ya mau maksa nggak bisa, terus ya jadinya lemes, waktunya malah jadi kelamaan. Jadi kalau kita long trip itu nggak usah kenceng-kencengan, cukup 30, 35 itu. Tapi dari start sampai finish lebih cepat, istirahatnya lebih banyak. Tapi kalau jam, wah itu nanti kalau yang kasihan yang belakang, jadi jamnya lebih lama lagi. Kalau kilometer kan udah pasti 50 kilo di situ, padahal lebih enak kilometer. Baik. Sebenarnya sepeda all round itu sulit. Ya sepeda itu pasti punya karakter sendiri-sendiri. Buat nanjak pasti sepedanya sendiri, buat datar pasti sepedanya sendiri juga. Jadi kalau kita punya cuma sepeda satu, belajar
kasih beban agak gede aja. Ngasih aja. Misal bebannya kan RB, Anda 23, 25 sama 28. Kita ambil tengah-tengahnya aja. Pakai yang 25. Kalau kita dapat posisi nanjak, kita akali aja belakang kasih gear yang besar, apa depan kasih popek 50-34. Biar nanjak tidak ketinggalan. Gitu. Kalau kita wah pengen turunan enak pakai MTB, dan nanti datanya letering. Betul. Ya ya. Sebenarnya sepeda yang paling enak buat nanjak, buat datar itu ya RB. MTB bilang buat nanjak enak, enggak enak. MTB itu berat. Lebih enak RB. Naiknya naik pasti. Kalau kita nanjak pakai berat, kakinya yang enggak kuat. Jadi itu harus sejajar. Jadi kebanyakan itu waktu kita enak ya, kursi enak, itu ada teman yang apa namanya hau-hau. Rasanya wong eneng kuwi. Sebenarnya kalau gue gini gampang ini. Dia mau ninggalin, tidak mungkin bisa speed 40 selama 10 kilo apa 5 kilo. Pasti dia menurun. Lebih baiknya kita tetap konstan, ajak, ngejar, pasti ketangkep. Wah, iki wis. Aku nak iki wis aku. Itu nggak mungkin bisa tahan lama gitu, nggak mungkin. Banyak tapi sama-sama kuat pasti lepas. Tapi kalau cuma 2 orang paling bentar tok pasti kembali. Ketangkep kuat yang tahan, rutin terus, stabil terus, pasti lebih tenaganya lebih efisien, nggak cepet capek, kakinya ya buat besok jauh lagi ya masih kuat. Nanti capnya itu mulai trenan kan mas. Iya. Kalau Kalau tidak dapat beli kan mulai trenan. Siap.